Salib itu pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis? Pemikiran Tuhan. Kasih dalil. Alkitab. Ketika Yesus berkata, "Kenapa engkau ingin membunuh aku? Karena kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu." Kenapa bisa kau katakan bahwa penyaliban itu pemikiran Tuhan? Hah? Ketika salah satu murid Yesus berkata, "Guru," saya lupa ayatnya tapi bunyinya kayak mirip kayak gini. "Guru, moga-moga aja kamu nggak disalib." Matius Terus kata 16 nomor 22. Oke. Terus kata Yesus, "Nyah kamu setan, karena kamu tidak berpikir apa yang dipikirkan Allah." Pintar sekali. Apa yang dipikirkan oleh Petrus di situ? Untuk supaya Yesus lolos dari penyaliban. Nah, karena Petrus berpikir Yesus akan disalib, kan? Iya. Itu pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis, kata Yesus? Ketika Petrus bilang, "Moga-moga aja kau nggak disalib." Nah, itu kata Yesus, itu pemikiran iblis itu. Ucapan Petrus itu terlontar karena Petrus berpikir sebelumnya Yesus itu akan disalib atau Yesus itu tidak akan disalib. Akan disalib. Nah, itu pemikiran siapa akan disalib? Itu dia kan merespon perkataan Yesus. Pemikiran Yesus akan disalib itu pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis? Pemikiran Tuhan lah. Kok ketawa? Kalau pemikiran Tuhan, terus kenapa dikatakan enyahlah iblis? Karena si Petrus mau supaya Yesus lepas dari penyaliban, supaya Yesus tidak mengingkari misinya. Munculnya pemikiran Yesus itu harus jangan disalib karena ada pemikiran Yesus akan disalib, betul? Kenapa kamu pelintir kemana-mana? Saya tidak memelintir. Petrus menariknya ke samping karena Petrus berpikir kalau dia ke sana Yesus disalib, betul nggak? Lah Yesus kan yang berkata sendiri, 3 hari lagi anak manusia akan disalib. Anak manusia akan disalib. Siapa itu? Ya anak manusia, tapi bukan Yesus. Karena Yesus akan berlaku sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Anggap aja aku Yesus, kamu Petrus. Sekarang aku bilang gini, aku Yesus bilang gini, 3 hari lagi anak manusia akan disalibkan. Terus respon semua apa? Itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan pengarang Matius. Kau baca nomor 21-nya. Itu pemikiran Yesus gak? Itu perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus. Kau baca, coba kau baca. Baca dulu baru bicara. Jangan bicara seperti iblis yang tidak tahu hukum tapi asal ngomong. Saya tahu Alkitab saya sendiri. Kamu coba saya yang menjelaskan tadi kok. Saya mengatakan kepada kamu Matius 16, 21, 22. Bukan kamu malah mengatakan aku lupa. Saya mengingatkan. Sekarang kau ngaku lebih pintar dari saya. Kamu kan hanya kaum hafalan, bukan mengimani. Kalau menghafal itu di kepala atau di luar kepala? Ayo. Kalian mau menghafal gimana juga? Saya ulang lagi. Kalau menghafal itu di dalam kepala diketahui atau tidak diketahui? Apa hubungannya menghafal dengan mengimani? Bukan, saya tanya, ini perkara tahu atau tidak tahu? Orang yang menghafal itu orang yang tahu atau orang yang tidak tahu? Saya juga hafal lirik lagu bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu artinya. Dompala, inilah kau sombong terhadap kebenaran. Orang yang menghafal sebuah data adalah orang yang tahu data itu. Orang yang cuma ngomong doang lah, itulah kau omong kosong, dompala, sama seperti kambing, tapi dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Orang yang mengerti tentang ucapannya adalah orang yang menghafal kaidah-kaidah ucapan tersebut. Coba kau bilang lagi tadi, Matius 16, 21 itu ucapan Yesus.
Kan kamu itu cuma omong doang, sama seperti iblis. Matius 16:21 itu pengantar pengarang, bukan ucapan Yesus. Jangan sombong, saudari. Kita berbicara mengenai kebenaran itu harus pakai dalil akal dan juga dalil nakli. Apa nakli itu? Yang tertulis di kitab yang kita anggap suci, gitu loh. Jadi kalau saudari hanya ngomong itu ucapan, mana ada ucapan Yesus? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Itu ucapan Yesus rupanya. Jangan sombong terhadap kebenaran. Jadi yang berpikir Yesus akan disalib itu iblis, bukan Tuhan. Yang berpikir Yesus harus lepas dari kayu salib, itulah iblis. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Justru Yesus beri kepesan. Hei Petrus, apakah kamu menyepelekan kekuasaan Tuhanku? Walau seluruh manusia bersama dengan iblis berkongkok-kongkok berencana untuk menyalibkan aku, Tuhanku sudah punya pemikiran lain. Tuhanku punya rancangan lain. Tuhanku punya rencana lain. Emang kamu Yesus? Itu bukan data Yesus. Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Yesus yang berkata kok. Yesus. Mana? Ayat mana? Ayat berapa? Apa jelas dengarkan saya. Yesus berkata, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu. Oke? Dan bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Lalu, apa kata Yesus? Yohanes 5 nomor 29. Apa katanya? Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Bapa senantiasa berkenan kepadaku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan untuk aku kerjakan. Matius, Yohanes 12 nomor 30. Dunia harus, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku kerjakan. Maka Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia akan selalu menyertai aku. Maka dia berdoa, sekiranya biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun ke bumi, memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa tujuannya? Hah? Apa tujuannya? Di kayu salib. Masa kau sebut tentara Romawi itu malaikat? Masa kau sebut Yudas yang kerasukan iblis itu malaikat? Yang menggiring Yesus ke salib itu iblis. Sementara malaikat turun memberi kekuatannya kepada dia. Untuk apa? Untuk terangkat ke langit dalam keadaan hidup-hidup. Nggak ada datanya, kamu jangan buat-buat. Ada datanya. Saya kasih data. Ketika dari Yesus, kamu buat narasi saya kasih sendiri. Saya kasih data. Ketika iblis datang mencoba Yesus di Matius 4, Lukas 4. Apa kata iblis? Yesus, ya paman, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengutus malaikatnya agar malaikatnya menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Betul nggak ada tertulis? Betul nggak malaikat akan datang? Itu perkataan iblis yang sedang mempelintir. Memelintir atau itu memelintir atau itu fakta betul ada tertulis tentang Yesus? Tulis memang ada, tapi akan dipelintir si iblis. Mananya yang dipelintir? Di mana yang dipelintir di situ? Bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menantang Yesus di tangannya agar kaki Yesus tidak terantuk sampai kepada kematian. Mana yang dipelintir? Respon Yesus? Apa respon Yesus? Respon Yesusnya apa? Jangan kau mencobai Tuhan. Jangan kau cobai apa yang tertulis itu. Bahwa Tuhan sudah merancang keselamatan untukmu, jangan kau cobai. Makanya tertulis di Mazmur 91 nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Di segala jalanmu. Di segala jalanmu. Maka manusia laknat iblis tidak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Malaikat senantiasa turun menjaga engkau, wahai Yesus. Maka seorang malaikat turun memberi kekuatan kepada Yesus. Dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik darah yang bercucuran ke tanah. Betul?
Betul? Ketika malaikat memberi kekuatan kepada Yesus itu nggak ada hubungannya dengan ayat tadi. Kata siapa tidak ada hubungannya? Malaikat turun untuk apa? Untuk menantang Yesus. Setiap ayat apa beda konteks gimana? Yesus mengatakan apa? Dengar. Lukas 24 nomor 44. Pasang kupingmu. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Di mana? Di kitab Mazmur. Bukan di kitabnya Paulus. Yesus sendiri. Nih, aku kasih data. Lukas 24:44, Matius 24 nomor 26. Kemudian Lukas 22 nomor 22. Apa kata Yesus? Aku Yesus memang harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang sudah dirancang Tuhan di dalam Torah, di dalam kitab nabi-nabi dan di kitab Mazmur. Jadi bukan yang dirancang dalam kitab Roma. Untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Pret. Yesus tidak menyinggung data-data bohongan seperti itu. Yesus menyinggung Torah, kitab para nabi, dan Mazmur. Jadi dia harus pergi berdasarkan kitab Mazmur. Apa yang tertulis di Mazmur, itulah cara Yesus pergi. Ada nggak di Mazmur bahwa dia harus mati? Tidak, justru di dalam Mazmur 118 Yesus sendiri berkata, aku tidak akan mati sebab Tuhanku tidak akan menyerahkanku kepada kematian. Aku adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Hanya orang Kristen dari barat yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Karena itu adalah keinginan iblis. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap anak yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus berdoa, kemuliaan yang kuberikan kepadaku di kehadiratmu sebelum dunia ini diada. Yesus itu manusia mulia, kok mati terkutuk? Yesus itu manusia dikasihi, kok mati terkutuk? Yang mati terkutuk itu penggantinya. Penggantinya inilah yang keluar dari kubur yang kalian sembah sebagai tanda untuk angkatan yang jahat. Kalianlah itu. Bahkan Petrus berkhutbah di dalam Kisah Para Rasul 2, 29, 30, 31, 32, 33. Apa kata Petrus? Daud, kakek kita, buyut kita telah menubuatkan ke depan dan kuburan Daud masih ada di tengah-tengah kita. Apa katanya? Elohim akan membangkitkan Mesias di tengah-tengah Bani Israel. Jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya, meninggikannya ke langit. Siapa tangan kanan Elohim? Malaikat. Makanya turun sang malaikat untuk mengangkat Yesus ke langit. Gereja mana yang memvalidasi ayat-ayat tafsiranmu itu? Apa? Gereja mana yang memvalidasi ayat-ayat Tidak tafsiranmu? mungkin ada gereja yang memvalidasi. Kenapa? Karena justru gereja itu adalah sebuah sekte yang disebut sebagai sekte Nasorios yang pembuat kejahatan. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan dunia, yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Nasorios. Dari tokoh Nasorios ini nanti pengikutnya disebut Aliteng. Setahun lamanya dia tinggal di Turki, Antioquia. Pengikutnya disebut Aliteng. Lalu gereja mana? Ya tidak mungkin. Gereja pula yang kau bawa. Justru gereja ini adalah buah dari si nabi palsu yang tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai Paulus, yang engkau telah menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutmu, dan kau jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jedar. Itu fakta. Kita bicara dalil. Hanya gereja yang punya otoritas untuk menafsirkan kitab suci kami.
Tidak bisa begitu kawan. Kitab yang kau anggap suci itu catatan-catatan pewarta. Siapapun bisa menjelaskan, siapapun bisa mentafsirkan. Kenapa? Yesus tidak memberikan validasi. Yesus tidak pernah memberikan pengesahan legitimasi terhadap kitab lo. Itu hanya catatan-catatan pewarta yang dibukukan kemudian, lalu pada konsili-konsili diloloskan pada saat pengkanonan. Bukan firman Tuhan kitab kamu itu, bukan juga sabda Yesus kitab kau itu, tetapi cerita-cerita yang disusun dari hasil penyelidikan penyusun. Maka siapapun boleh berbicara dengan sudut pandangnya masing-masing. Tidak seperti Tauratnya Nabi Musa, tidak seperti Quran. Mereka memiliki kaidah ilmu tersendiri untuk memanifestasikan isi rangkuman daripada kitab-kitab tersebut. Berbeda dengan surat kabar, tergantung perspektif kita masing-masing. Sementara Semua gereja semua itu ada tafsiran. otoritasnya enggak dari Yesus? Ada enggak? Semua tafsiran di luar gereja itu sesat. Saya tanya, ada otoritas dari Yesus enggak untuk gereja? Ada Dalil, cepat. 1, 2. Petrus, Galatia 2 nomor 8. Paulus pendiri Kristen berkata, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat di atas batu ini. di atas batu. Yang jamaah yang didirikan oleh Petrus itu jemaat pemakan babi atau tidak makan babi? Jawab. Pemakan babi. Nenekmu kiper, makanya kau dungu. Mana mungkin orang-orang Yahudi makan babi, tuyul. Enak kali kau ngomong. Orang Yahudi itu orang bersunat, masuk ke dalam sinagoge, ke dalam mikdas Baitullah, mereka mandi junub dulu. Mereka mentahirkan diri, mereka membasuh tangan, membasuh muka, mencuci kaki, baru boleh masuk Shalom Aleichem ke dalam bait sucinya mereka. Mereka harus potong kuluk dulu baru masuk ke situ, nggak boleh. Orang makan babi tidak mandi junub, tidak berwudu, pakai sendal, pakai sepatu, tidak habis makan babi masuk sana, nggak boleh. Haram hukumnya. Mana dalilnya? Yeskil 44 nomor 9. Haram hukumnya orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke dalam bait suci orang Yahudi. Nggak boleh. Jangankan masuk ke dalam bait sucinya, masuk ke kota Yerusalem yang kudus, haram hukumnya. Tuhan tidak mau. Yesaya 52 nomor 1. Nggak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. Nggak boleh. Haram hukumnya. Kamu bilang Yesus mendirikan jemaat untuk Kristen. Dompala. Oke, sebelum saya turun, ini pertanyaan saya terakhir. Jangan turun di sini kalau mau cerdas. Jangan turun di sini aja. Tunggu dulu, Nabi Isa. Jangan turun. Tunggu dulu, Nabi Isa Nabi Muhammad misinya berhasil. Misi Nabi Isa gagal untuk Bani Israel. Betul kan? Betul. Oh betul. Iya. Oh, kalian nggak memuliakan Nabi Isa? Loh, Nabi Isa ketika datang ditolak oleh kaumnya. Malah sampai pada ujungnya dia ingin dibunuh, maka Allah mengangkatnya. Jadi gagal kan intinya? Gagal misinya untuk menyelamatkan Bani Israel. Aduh, kasihan sekali. Dia orang. Bagaimana dengan Yesus yang Tuhan, yang gagal? Misi Yesus berhasil karena dia mati dan nenekmu kiper. Tak ada orang Yahudi yang beriman kepada makhluk yang keluar dari kubur menjadi Tuhan. Enak aja kau ngomong, penipu. Di mana? Coba. Coba kau lihat di Yerusalem. Mereka siap-siap merayakan Natal nggak? Misinya untuk menggenapi nubuatan di kitab itu. Nenekmu sumbing, mana bisa? Tidak ada orang Yahudi. Lihat, nih, dengarkan, jangan turun dulu. Dengarkan baik-baik. Orang-orang Yahudi di TKP pada saat ingin membunuh Yesus, mereka ingin membunuhnya karena mereka takut bangsanya dirampas secara ekonomi, secara geografis oleh Kekaisaran Romawi. Di mana itu dalilnya, Dek? Yohanes 11 45 sampai 57. Orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkumpul. Apa yang harus kita lakukan ini, Pak? Kalau Yesus dibiarkan hidup, maka orang akan semakin banyak percaya kalau dia itu adalah Mesias. Apa kata Imam Kayafas, imam besar pada tahun itu? Kalian tidak insaf.
Dan kalian tidak mengerti bahwa adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa kita dirampas oleh bangsa Romawi. Maka mulai saat itu Kayapas bernubuat. Apa bunyi nubuatnya Kayapas? Sang imam kepala loh, bukan Oten. Imam kepala ahli Taurat loh yang bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Nomor 53. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Apa hasil mufakatnya? Nenekmu tompel, mana ada nubuatan. Justru Kayapas imam besar bernubuat tahun itu karena nggak ada nubuat. Kalau ada nubuatan seperti yang kamu jilat-jilat itu, maka Yesus akan berkata kepada imam kepala, "Hei imam kepala, ya paman, kumpul yuk." Oh iya, kan sudah dinubuatkan di kitab kita. Apa itu? Tuhan lo turun ke bumi, ingin dicapcai, dan ini sudah saatnya. Siapa yang akan menjadi eksekutornya? Yuk bikin upacara yuk. Di mana kita adakan? Maka diadakanlah rapat kilat pertemuan penyusunan panitia pembunuhan Tuhan. Apakah itu terjadi? Tidak, itu hanya narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok Abu Dazarah yang ingin melantik Tuhan Athena menjadi Yesus Kristus. Sudah. Paham? Sudah, yang penting saya mau konfirmasi aja bahwa misi Sudah Nabi paham? Isa misi Nabi Isa untuk umat muslim itu gagal, dan misi Yesus untuk Kata umat siapa muslim itu gagal? berhasil. Berhasil. Lo Kalau yang untuk bilang kami, gagal tadi. dengarkan. Kalau untuk Islam misinya berhasil. Kenapa bisa berhasil? Tengok Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, 13, 14, 15. Kau baca itu berulang-ulang 100 kali dalam sehari, biar otakmu itu bisa dapat nutrisi vitamin. Apa kata Yesus? Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau ia datang, hal-hal yang belum sanggup engkau yang engkau tanggung akan datang mengajarkan kamu. Siapa dia? Dia yang akan memuliakan aku. Dia akan datang. Siapa itu? Roh kebenaran. Roh Kudus. Roh kebenaran. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Ya udah, Sehingga Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kata siapa? Kata Yesus. Maka harus ada roh kebenaran yang datang mengajarkan keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat. Maka berhasil nggak? Berhasil. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Maka turunlah Roh Kudus mengajarkan segala hukum-hukum, di mana ketika ia datang, Bani Israel, mantan keturunan kaumnya Yesus, diajak untuk menuju kepada jalan keselamatan. Apa itu? Dinul Islam. Di mana diterangkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Sementara kalian, apakah kalian punya agama? Tidak. Apakah Kristen itu agama? Bukan. Sementara kata Yesus, syarat masuk surga ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agama tersebut harus lebih baik dari agama ahli Taurat. Masuk nggak Kristen sebagai kandidat? Enggak. Zuma, kau bilang kami tidak punya agama. Sekarang saya tanya, kau kenal Yesus dari kitab suci-nya agama apa? Dari orang-orang yang mengaku agama Kristen. Ya itu kau bilang kita nggak punya agama, terus kau ambil Yesus dari kitab suci kamu. Oke, sekarang saya tanya samamu, apakah Yesus mendirikan agama Kristen? Tidak. Tidak. Lalu siapa yang mendirikan agama Kristen? Petrus.
Di mana Petrus mendirikan agama Kristen? Di atas batu ini aku berikan Petrus kamu itu kunci berbicara di tengah Yerusalem. Orang-orang yang menjadi jemaatnya itu orang Yahudi atau orang Yunani? Begini, kalau gini aja, kalau kamu mau Begini nasib penyembah makhluk. kalau kamu bilang Yesus tidak kenal Kemana-mana Kristen, argumennya Kalau kau bilang- kacau. Saya tanya, Petrus Kalau itu kau biar dengarkan, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Pertanyaan saya, apakah orang Yunani, orang Romawi saat itu adalah orang-orang bersunat? Meow. Meow. jangan lagi pakai kitabnya orang Kristen kalau begitu. Oh, tidak bisa. Kamu menjualnya ke kami. Kami harus mempretelin. Ya, nggak Jadikanlah apa-apa. seluruh bangsa. Asalkan Jadikanlah kau seluruh bilang bangsa. kami, jangan Jadikanlah bilang seluruh Yesus bangsa. tidak kenal Kristen. Jangan bilang Yesus Jadikanlah tidak seluruh kenal Kristen. bangsa. Sedangkan kau kenal Yesus dari Jadikanlah kitab seluruh suci orang bangsa. Kristen. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Terus kalian datang nih membawa surat kabar dari Belanda. Terus kami mau terima aja gitu? No. Kami harus mempelajari, mengkaji, menelaah. Ini masuk akal nggak? Ini dari mana asal usulnya? Yesus punya validasi nggak terhadap buku-buku ini? Ternyata kagak ada. Jadi sekali lagi saudara Ririn, jangan memperbodoh diri. Lembutkan hatimu, gunakan akalmu. Jangan karena kebenaran itu sumbernya dari orang Islam Anda tolak. Kesesatan berasal dari internal kalian. Biarpun sesat, biarpun salah, kalian terima, kamu terima. Jangan. Itu namanya zalim. Gak kuat dia pegangan. Padahal tadi kupikir sudah diikat kakinya biar gak lari. Lari juga dia. Iya. Ini ada Kristen si J ini Kristen. Kalau pendeta mula-mula ini Kristen atau apa ini? Coba. Selamat. Teman kita itu, teman kita. Yang disalib itu adalah Petrus Simon. Saudara pendeta mula-mula ini harus dipelihara. Oke. Karena musuh paling beratnya orang Kristen itu beliau. Selamat pagi Bang Juma. Pagi saudaraku. Gimana, sehat? Ya, puji Simon Puji Tuhan. Petrus sehat ya. Nah, tuh coba tengoklah. Saudara pendeta, apakah Yesus yang disalib? Bukan. Simon. Simon yang disalib. Nah, jelas itu kan. Ini Kristen mula-mula. Ini yang betul. Kristen mula-mula ini yang betul. Sekali lagi, Kristen mula-mula yang betul ini beliau. Sebenarnya Kristen itu membaca dan paham, dan sebenarnya mereka tahu itu Bang Juma, bahwa yang memikul salib itu adalah Simon. Betul. Tetapi mereka itu dengan gengsi, dengan egonya mempertahankan itu semua dan rela menyampingkan apa yang tertulis, padahal mereka bisa baca itu Bang Juma. Berarti Yesus tidak disalib. Iya, tetapi kan hancur ketika mereka memilih untuk percaya kepada Alkitab bahwa Simonlah yang disalib, otomatis kekristenan hancur, itu konsekuensinya. Maka Jadi, juru selamatnya harusnya adalah Simon. Penebus dosanya adalah Simon. Masuk lagi lapik dah. Nah, ini Simon yang betul. mendirikan gereja, Simon yang mendirikan jamaat, ya, tetapi mereka mengaku sebagai jemaat Yesus. Salah. Harusnya jemaat Simon, karena Simon yang menerima kemudian tongkat estafet pengajaran Yesus. Betul. Yesus memberikan kuasa kepada Petrus, Simon. Bahkan kunci surga diberikan kepada Simon. Kristen itu tahu Masolang generasi. bahwa Simon itu memiliki kunci kerajaan surga itu pada Simon, bukan pada Yesus. Kristen Masuk lagi. Hancur.
Hancur. Bagaimana mungkin Kristen bisa selamat, bisa masuk kerajaan surga tanpa Simon? Tetapi Kristen tidak ada yang mau mengakui Simon. Ini permasalahan besar. Ayo, akui bahwa kalian tidak akan mungkin bisa masuk kunci kerajaan surga itu tanpa Simon. Bagaimana caranya? Gitu loh. Masalah generasi, teman-teman. Kristen semakin berat. Dengan adanya Kristen mula-mula di sini hancur sudah. Menurut Bang Juma, apakah Kristen bisa masuk kerajaan surga tanpa Simon? Sementara kunci itu Simon yang punya. Kalau yang pemegang kuncinya Simon, ya mau teriak sampai kapanpun tidak bisa. Makanya dikatakan banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, malah diusir sebagai pelaku kejahatan, bukan? Benar nggak? Matius 7, 22, 23. Betul. Iya, betul. Kalau pengikut Petrus Simon itu tidak akan diambil oleh maut. Jemaat Simon itu tidak diambil kemudian oleh maut. Kerajaan diberikan kepada mereka. Masalahnya sekarang mereka harus mengakui bahwa yang disalib itu Simon Petrus. Hei, masalah generasi boro lututmu ampo. Sulit itu, sulit. Jemaat mula-mula yang dibangun, yang diserahkan adalah Petrus. Petrus yang megang kunci kerajaan surga. Jemaatnya tidak akan mungkin kemudian diambil oleh maut. Tetapi untuk menjadi jemaat Simon, syaratnya adalah harus mengakui bahwa yang mati di salib adalah Simon dari Kirene. Ayo, mau nggak kalian menggantikan filmnya yang kemarin itu yang disalib Yesus menjadi Simon? Ganti filmnya. Betul, harus diganti itu Bang Juma. Iya. Karena secara literasi Yesus tidak pernah sekalipun memikul salib. Ya. Simon itulah yang memikul salib. Jadi memikul salib itu saja penting, filosofi di dalam kekristenan. Memikul salib itu memikul dosa manusia. Artinya ketika Simon memikul salib, bukan Yesus yang memikul dosa manusia, itu bukan. Asik. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus itu memikul salib. Bukan Yohanes, bukan Petrus, bukan Lukas, bukan Yesus, bukan Markus, tetapi hanya satu nama di dalam Alkitab, Simon. Masuk lagi Kristen. Masuk lagi Kristen. Izin Bang Zuma, ini ada sesepuh kita ini. Pak Lamsen Bahu. Oh, cucu saya hadir. Apa kabar, cu? Cucuku apa kabar? Tidak minum kopi, tidak minum teh, tapi minum alkohol. Tidak makan cumi, tidak Orang makan seperti kepiting, ini tidak tidak layak makan belut, dilayani. tapi makan babi. Jaya, Mas. Cucuku, jangan kemana-mana Belajar, ya. di sini Terima aja. kasih Aku banyak. rindu. Orang Aku seperti rindu. ini kan tidak layak dilayani. Aku rindu, Tidak layak cucu. Maaf ya, saya keluar aja. Orang bercanda juga kok, ngambek gitu aja. Masa nggak rindu sama aku? Ngopo. Bercanda ngambek. Itu karena roh jahat ada di Japri dalam saya tiap hari dia japri sama saya. Tapi tidak pernah kugubris. Tiap hari loh dia japri saya. Tapi nggak pernah kugubris. Giliran di sini jabe, manja, sok culun, sok imun, sok cantik. Ayolah. Opung. Masih trauma dia, masih menderita batinnya. Belum bisa dia. Lagi Pak Lamsen. Iya, masih terngiang di kuping kan. Tuhannya bisa jadi tai katanya. Ingat gak? Tuhanku itu tidak masuk akal, tetapi masuk akal. Tuhanku itu tidak bisa jadi manusia, tapi bisa jadi manusia. Mati meja. Tuhanku itu maha kuasa, tapi tidak maha kuasa. Mati meja.
Itulah Pak Lamsen. Silakan saudara pendeta mula-mula, silakan. Mungkin ada teman kita Saya yang ingin mau diskusi. menjawab tadi malam pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Ada yang Silakan. mengatakan begini. Lantas ketika Yesus tidak mati di kayu salib, Yesus matinya kenapa katanya? Akan Iya. dijawab. Ternyata Yesus itu matinya disembelih. Surat Paulus pasti. Ya. Kenapa matinya disembelih? Buanglah ragi yang lama, sebab engkau bukan terbuat lagi. Sebab anak domba kita Paskah yang telah disembelih. mati disembelih, yaitu Kristus. Paulus punya kerjaan itu, Bang. Jadi siapa anak domba itu? Yang dimasuk dengan anak domba itu yang mati disembelih itu, kalau bukan Yesus. Jadi Yesus tidak pernah mati disalib, melainkan mati disembelih, bukan pula yang terangkat bukan Yesus. Mati Mija. Matilah. Anaknya orang mati disembelih, mati Mija. Itu yang bilang bukan saya itu Bang Juma, tapi Alkitab yang bilang anak domba Paulus. Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Iya. Itu tertuang di dalam kitabnya Paulus di 1 Korintus 5 nomor 7. Begitu. Gitu. Disembelih dia. Disembelih. Bukan seperti yang dibayangkan di dalam kekristenan selama ini, bahwa anak domba itu mati disalib. Tidak. Mati Melainkan disembelih. sesuai dengan yang tertulis, anak domba itu telah mati disembelih, yang makanya disebut sebagai Kristus. Apa artinya Kristus? Kristus itu telah mati, disebut. Matinya disembelih, bukan disalib. Yang mati disalib itu adalah iblis. Ya, sesuai dengan Galatia 3:13. Terkutuklah dia yang mati di kayu salib. Siapa yang terkutuk? Hanya satu makhluk yang terkutuk di dunia ini, ialah iblis. Siapakah iblis itu? Simon Petrus. Apa ayatnya? Hanyalah 16:23. sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, pikirkan Tuhan, melainkan engkau memikirkan apa yang Nyambung deh. hanya satu manusia yang disebut sebagai iblis terang-terangan. Yesus sendiri yang berkata, bukan saya. Petrus itu dikatakan iblis. Dan di mana tempat iblis? Adanya di neraka. Di mana Petrus membawa kunci kerajaan surga itu sekarang? Di neraka. Datanglah kalian ke neraka itu dulu, Ambil kuncinya. baru kalian berjalan ketemu Yesus, baru bisa masuklah ke dalam surga itu. Karena Yesus itu jalan. Jalan dan tujuan dibedakan, ya. Yesus mengatakan, aku hanya jalan. Jalan dan rumah bisa dibedakan. Kecuali kita buta. Ya, kecuali kita domba yang tidak tahu pulang, dikatakan domba liar. Maka ketika kamu mau selamat, kamu harus tahu Yesus hanya jalan, bukan tujuan. Gitu. Masolang. Siapa tujuannya? Nah, ini kita harus tahu dulu Bapak ini siapa. Setahu saya Bang Juma, kalau domba itu pasti beranak domba. Kalau sapi beranak sapi. Tidak mungkin sapi beranak domba, kerbau beranak kambing, itu tidak ada cerita. Kalau anak domba pasti bapaknya domba. Hanya satu tokoh manusia berkepala kambing, yaitu disebut sebagai Lucifer. Makhluk berkepala kambing. Jadi bapak itu adalah Lucifer, karena tidak ada selain Lucifer yang berkepala kambing. Saya cari itu tokoh. Habis saya cari tokoh, saya cari salah satu makhluk di dunia ini yang tubuhnya seperti manusia tapi kepalanya seperti kambing, yang keluar gambarnya Lucifer. Maka Yesus sesuai dikatakan dia sebagai anak Lucifer, sebagai domba itu. Itulah cikal bakal dari satanis. Maka lambang dari satanis itu makhluk berkepala kambing. Nah, Iya. Ya izin Pak Lamsen, kembali lagi Pak Lamsen. Saya minta Pak Lamsen ya. Iya, saya diam deh. Beliau masih trauma kalau sama saya, kasihan orang tua kita ini. Silakan Pak Lamsen, minum kopinya, duduk yang cantik, diskusi dengan pendeta mula-mula. Biar saya ambil pulpen dulu untuk mencatat yang penting-penting. Silakan. silakan Pak Lamsen, kira-kira di dalam dasar-dasar teologi keimanan, ya, yang menurut Bapak apa yang saya sampaikan tadi tidak alkitabiah, tolong disangkal. Silakan. Itu ayat semua itu.
Saya baru masuk. Nggak ada sedengar. Oke, saya ulangi bahwa Yesus itu tidak memegang kunci kerajaan surga dan sekaligus dia tidak disalib. Pada dasarnya yang memikul salib itu bukanlah Yesus, tetapi Simon. Apa Anda setuju dengan yang tertulis itu? Karena saya ini walaupun tamat SMP, Pak, saya membaca lancar sekali. Saya membaca Alkitabiah itu dari hati. Saya baca di situ yang memikul salib, ternyata itu bukan Yesus, tetapi Simon. Itu bagaimana itu ceritanya ini? Loh, saya mana bisa sangkal kalau memang begitu tercatat di Alkitab saya, ya memang itulah. Maka ngapain saya sangkal? Betul kan? Ya sudah, Simon juga pikul. Kalau yang tiga pikul, kamu baca begitu, masa saya sangkal? Simon mati juga di salib. Dia yang memikul salib. Yesus pada saat itu toh, dia mati di salib. Menurut Alkitab itu Simon disalib. Ya itu Simon kan disalib matinya. Oh. Jadi Apa Simon mati di panggang atau di apa itu? Disembelih. Yesus nggak disalib. Kan di situ tertulis itu Simon yang memikul salib berjalan di depan Yesus. Oh, coba dulu saya dengar dibaca itu, di mana itu tercatat seperti itu. Di Matius itu, Matius berapa itu saya? Oh, Coba, aduh, ada itu yang bisa ayat itu. Di Matius 23 itu. baca dulu saya dengar dari awal sampai akhir. Bagaimana ceritanya itu? Pada saat itu Yesus mau disalibkan ya. Nah, datanglah seorang yang bernama Simon dari luar kota. Lalu diberikanlah dia salib Yesus itu kepada si Simon. Lantas Simon berjalan di belakang Yesus diarak ke Bukit Tengkorak. Nah, sudah jelas. Ayat itu bilang kalau yang memikul salib selama ini Simon. Lantas saya mau melawan doktrin di dalam kekristenan yang menurut saya tidak alkitabiah. Kita berbicara secara alkitabiah, Pak. Jujur-jujuran sajalah. Walaupun tangga kita dengar Terima masalah kasih sarannya itu bagus. Kamu itu orangnya bagus kalau begitu. Kamu mengarahkan kami supaya mengikuti ajaran Alkitab, ya. Berarti, betul. Iya, oke. Berarti Alkitab itu ajarannya benar atau baik? Bagaimana kira-kira menurut pendapatmu? Ya baik, harus diikuti dong. Kamu ikuti Simon, jangan kenapa Yesus. Saya mengikuti ajaran Alkitab itu berarti ajarannya benar kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu mengikuti Yesus atau Simon? Kalau saya itu, jangan saya. Ajaran Alkitab bisa tanya, benar Pak? Tidak itu. Benar, menurut kau. Kalau saya itu orang salah, orang berdosa, orang pelanggar hukum, saya pelanggar Alkitab. Ya nanti saya ikutin ajaranmu, saya ikutin. Berarti kan begini, pengajaran kalau itu kan itu benar berbeda ajarannya, dengan saya Alkitab. ikutin. Pengajaranmu berbeda dengan Alkitab, itu permasalahannya. Pengajaranmu salah. Iya, berarti saya salah terhadap Alkitab kan. Alkitab itu yang benar kan. Jadi saya tanya, menurut pendapatmu ajaran Alkitab itu benar apa tidak? Pengajaranmu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya iya, pengajaran saya tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh karena itu, saya mau tanya kamu supaya saya ikutin ajaran Alkitab dengan benar, dengan sesuai dengan ajaranmu. Apakah ajaran Alkitab itu benar atau tidak? Ya itu benar, makanya harus kau sembah dulu itu, Simon. Alkitab mengajarkan ajaran Alkitab itu tidak salah kan? Alkitab mengajarkan Yesus tersalib. Berarti tidak, Alkitab tidak mengajarkan Yesus tersalib, tetapi Simon tersalib. kamu baca dulu kalau gitu. Saya baru tahu nih, saya baru tahu. Memang saya bodoh sekali ya selama ini ya. Kok saya nggak pernah baca seperti itu? Saya kok bodoh banget. Ya jelas. Ayo kita baca. Makanya baca dulu dari awal. Lukas 23 itu bukan Matius, Bang. Lukas 23. Iya. Saya heran baru kali ini. Apa itu, Bang? Ayatnya tadi? Lukas 23 yang Simon yang kemudian mikul salib itu Lukas 23 bukan Matius. Ya, Lukas 23. Kita buka. Nomor 26 coba. Alhamdulillah saya ketemu dengan guru-guru yang pintar ini. Saya bisa. Iya. Saya baru sadari saya salah selama ini rupanya ya. Saya pikir Yesus tersalib. Aduh. Nah, baguslah itu. Iya. Ada tetanggamu besok-besok ya. Mendirikan gereja Simon. Iya. Terima kasih banyak.
Terima Hebat, kasih. kalian, hebat. Kenapa Di kalian dalam, tidak? di dalam diam dulu kau. Dia di dalam Lukas 23 ayat Jangan ke-20. diamkan. Saya karena kaget. Ya kenapa Orang tua kau? jangan diam-diamkan dulu. Ribuan tahun Alkitab ini kamu tidak pernah cucu baca. saya. Dari mana saja kau? Ini mau ribut atau berantem atau bagaimana? Mau belajar apa? Saya mau belajar dengan kamu. Ya, ini belajar. Kitab ini tidak pernah Andi. diubah toh. Sudah Nyatanya ratusan begini Pak tahun. ini di sini nih. Orang-orang seperti ini mau dilayani bagaimana ini? Hah? Saya Halo. baik-baik. Iya baik-baik. Iya, sama saya. Aku baik-baik. Itu apa dilayani orang seperti ini? Aku baik-baik le. Nggak usah kau apa nangis. Santai saja. Kenapa Aku kamu sayang. gimana orang tua? Sopan sedikit. Sini le, ya. Aku mau ngasih tahu sama kau. Kalau ditulis di dalam Alkitab itu Simon. Tetapi persoalannya kenapa di gereja memelesetkan atau malah mengajarkan Yesus yang memikul salib. Jangan Itu saya dimarahin, jangan marahin gereja. Kamu salah alamat. Siapa yang mau Saya kok disalahkan? Saya kok kemarahin? Gereja itu salahkan, jangan saya disalahkan. Kok begini? Kenapa kau tidak membaca? Kau kan bisa baca. Kau salahkan juga kau le. Tapi saya selama ini sih baca Alkitab saya intersal Yesus, bukan Simon. Makanya saya kaget. Ini apa yang tertulis ini? Baca dulu. Sudah diam Makanya kau. heran saya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, lalu berjalan dia di belakang Yesus. Nah, sudah jelas yang memikul salib ini bernama Simon. Ya. Nggak ada Yesus itu. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana kalian dapat pemahaman selama ini kalau yang memikul salib itu Yesus? Itu loh yang aku nggak habis pikir. Saya tidak pernah ngomong itu, kawan. Aduh, gimana sih? Langsung Kamu nggak ngomong, tapi kamu pasti yakin itu selama hidupmu. Ini namanya fitnah. Kamu belum kenal saya, langsung kamu tuduh, kamu keputusan seperti itu dengan saya. Nuduh-nuduh yang tidak benar. Apa ini guru-guru apa ini? Jadi kamu sudah bertobatan sekarang, sudah mengetahui bahwa yang memikul salib Guru-guru susah payah dan penuduh menderita begini itu fitnah adalah namanya, guru fitnah namanya ini. Saya nggak pernah mengatakan seperti itu, kamu tuduh saya begitu. Gimana sih guru-guru ini? Aduh, Sudah aku lagi serius, nggak usah main kau. enggak. Saya serius ini. Saya nggak pernah mengatakan Yesus, Simon tidak pernah pikul salib. Tapi kamu tuduh saya mengatakan seperti itu. Jadi kamu sudah tahu Simon memikul salib. Ya saya tahu lah dari Alkitab saya, memang begitu. Emang kenapa? Nah, Emang salah. Kenapa kamu masih menyembah Yesus, tidak menyembah Simon? Loh, kok lari ke sana? Karena Simon yang pikul salib, saya kenapa? Menjadi ada hubungan apa? Kan Simon yang disalib. Saya tidak pernah baca di kitab saya Simon disalib. Sudah capek aku meladenimu. Yang lain sajalah. Tidak nyampe kau. Lanjut Bang Juma. Sama saya beliau takut. Coba dia sama Bang Charles agak jinak dia itu. Coba. Nanti ngambekan lari lagi nanti. Ya. Bang Charles, silakan. Saya mencatat aja semua perkataan tadi. Dia 4 kali mengaku bodoh. Terus 1 kali dia bilang kemudian alhamdulillah. Itu udah banyak tuh. Silakan Saudara Charles. Ya, silakan lanjut Bang Charles. Merengek lagi nanti. Cuma sini tugasnya untuk mencatat kesalahan-kesalahan. Silahkan. Loh, kok kesalahan? Saya mencatat apa yang penting. Anda merasa bodoh tadi kan, mengaku bodoh. Betapa bodohnya saya selama ini. Ya saya catat. Kan tidak salah itu Pak. Silakan Bang Charles. Pak Lamsen, Siap.
yang benar lah ya. Kalau diskusi baik-baik, jangan untuk menghina, jangan untuk mengajarkan yang tidak benar. Ya, saya baik melayani tapi dengan baik. Lawan saya baik. Kalau penghinaan, pengejekan, olok-olokan, saya keluar kok. Nggak mau saya melayani seperti ini. Tapi kalau yang benar-benar baik, belajar tentang ajaran Alkitab, ya mari kita pelajari bersama. Bukan penghinaan yang keluar dari mulut kami. Penghinaan itu keluar dari ini, Bible. Mau nuduh yang tidak benar. Kamu bilang saya tadi tidak percaya Petrus pikul salib. Dari mana kamu tahu? Orang saya nggak pernah ngomong seperti itu, kamu tuduh. Kan tidak baik seperti itu. Aku baru ngomong ini, Charles. Masih ingat sama aku, Kak? Iya, tapi yang benar aja lah. Kalau cerita, kalau mau diskusi dengan baik, kita pelajari dengan baik Alkitab itu. Ya. Iya. Siapa penulis Bible itu menurut Pak Lamsen? Bukan penjahat lagi? Pak Lamsen. Oh, jangan-jangan baru ingat dia nih. Oh, ini yang waktu itu nih. Charles ini si. Pikiran curiga terus. Ya baik-baik lah ngomong. Jangan kan negatif terus pikiran itu. Kenapa berpikiran negatif terus? Coba Saya tanya sama Pak Lamsen. Pak Lamsen, menurut Pak Lamsen siapa penulis Bible itu? Karena nggak pernah tahu. kan Sama dengan Al-Quran, tidak tahu siapa penulis Al-Quran itu, sama itu. Untuk apa kita tahu isinya, yang penting ajarannya apa, penulisnya untuk apa, tidak perlu. Yang penting ajarannya baik atau benar, itu yang penting. Penulis Al-Quran siapa rupanya, kan nggak tahu. tahu lah. Ya siapa juga. Waktu itu kau bilang betul ya, yang menuliskan Bible itu penjahat dan orang-orang berdosa, orang-orang bodoh. Ya iyalah, orang penjahat semua berdosa semua itu, karena tidak ada di dunia ini satu pun manusia yang benar, semua berdosa. Tuh. Berarti penulisnya penjahat orang-orang. Tapi Tuhan kami menggunakan orang-orang berdosa untuk menyampaikan ajarannya supaya sampai kepada manusia dengan baik dan benar. Itu kuasa Tuhan. Berkuasa Tuhan di situ, mampu dia menggunakan orang-orang berdosa. Orang berdosa tapi tulisannya baik dan benar. Itu Alkitab kami. Bagaimana orang-orang bodoh, orang-orang pendosa menuliskan Ya, kita tidak tahu. Itulah kekuasaan Tuhan yang maha mampu menggunakan orang-orang berdosa, orang-orang bodoh, orang apapun itu. Tuhan gunakan menyampaikan ajarannya kepada manusia dengan baik dan benar. Ya kita tidak tahu, namanya Tuhan Maha Kuasa. Nah, faktanya bahwa yang menerima tulisan dari orang-orang bodoh itu makin bodoh gitu ya. Saya tidak tahu. Bagi kamu mungkin makin bodoh. Iya, bagi kamu. Saya tidak mau bantah-bantah kamu. Bagi kamu mungkin bodoh. Saya tidak bantah. Tapi saya merasa orang itu pintar. Ternyata yang baca-baca Alkitab orang pintar semua. Oh baiklah, baiklah. Apa yang kita bahas? Coba tahu ini salah satu pengakuan yang kelima Bang Det ya. Kita Ya catat. Tentang bandingan orang baca Alkitab dengan pembaca Al-Quran, mana lebih pintar? Oke. Orang-orang ya, orang-orang yang terkutuk disebut kambing itu menyeru Yesus sebagai Tuhan, menurut Pak Lamsen siapa itu? Nggak tahu, saya nggak pernah ajaran begitu saya terima. Jangan tanya saya. Selalu begini Pak Lamsen ini kalau diskusi mengajak, ayolah diskusi. Kalau ditanya nggak tahu. Tidak tahu. Kamu tanyakan hal-hal yang tidak pernah saya tahu. Ya saya bilang tidak tahu. Matius 25 nomor 41 sampai 44. Yesus berkata, "Hai engkau orang-orang terkutuk," katanya. "Engkau akan dibuang ke dalam api yang kekal seperti tempat yang disediakan kepada iblis dan para malaikatnya. Engkau tidak memberi aku makan di saat aku lapar, engkau tidak memberi aku pakaian di saat aku telanjang. Di dalam penjara aku sakit, engkau tidak melayat aku. Datang ini, kambing ini, hai Tuhan, hai Tuhan, hai Tuhan," katanya di situ. "Bila mana kami tidak melihat engkau, tidak memberi engkau makan." Di situ mereka menyeru Yesus sebagai Tuhan. Berarti kambing-kambing ini meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan. Itu golongan siapa itu, Pak Lamsen? Ya golongan kambing-kambing itulah. Ya, kau tanya saya lagi. Kamu sudah bilang kambing, ya sudah golongan kambing. Saya tidak bantah kamu. Kamu bilang golongan kambing, ya tanya lagi saya. Udah ngomong sendiri, golongan kambing ya golongan kambing.
kambing ini menyeru Yesus sebagai Tuhan. Makhluk siapa? Iya. Makhluk Kan mana? sudah Astaga, Kau belum jawab selesai. Dengarkan dulu aku. pertanyaanmu, kamu jawab sendiri, jangan saya lagi berjawab. Orang kamu sudah ngomong itu, kambing-kambing itu yang ngomong itu. Bagaimana sih guru-guru ini? Di muka bumi ini makhluk siapa yang menyeru Yesus sebagai Tuhan? Loh, banyak manusia menyuruh Yesus Tuhan, saya termasuk Yesus Tuhan. Dia siapa? Apa nama golongan ini? Loh, tidak perlu golongan, ada yang golongan Kristen juga ada. Nah, Terus? yang tidak Kristen juga dulu sebelum namanya Kristen ada. Murid-murid Yesus juga manggil Yesus Tuhan. Yang tadi kamu baca Iya. tadi manggil Yesus Tuhan. Kenapa rupanya? Apa yang salah? Berarti yang terkutuk, kambing yang terkutuk itu siapa? Kristen? Jangan kamu samaratan gitu. Saya terkutuk. Terkutuk apa maksudnya terkutuk apa? Loh, di Matius 25 nomor 41, hai engkau orang-orang terkutuk, kata Yesus. Kan di situ jelas terkutuk tulisannya. Mereka itu kan ada yang tidak menolong orang miskin. Dia mengaku Yesus Tuhan, tapi dia tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, perintah kasih itu tidak dilakukan. Hei kamu orang terkutuk, setan kamu katanya. Kamu manggil aku Tuhan, tapi kelakuanmu seperti itu. Kamu tidak pernah memberikan aku makan waktu saya lapar, waktu saya di penjara, kamu tidak jenguk aku. Itu kata Yesus. Kan menuduh orang-orang yang ngaku-ngaku Yesus Tuhan padahal kelakuannya tidak sesuai. Saya nggak tahu siapa-siapa itu. Banyak orang begitu, banyak. Jangan kau sebut lagi penjaranya, malu Tuhan di penjara. Yang poinnya di sini Pak Lamsen, mereka ini menyeru Yesus sebagai Tuhan. Banyak menyeru Yesus sebagai Tuhan. Banyak. Siapa saja? Banyak. Siapa itu? Ya, termasuk saya. Kristen. Termasuk orang Kristen. Kristen ya. Iya Kristen. Emang kenapa? Tapi bukan kalau kamu ejekkan, belum saya selesai ngomong langsung diejek pakai itu apa namanya tuh? Ya, dengar. Orang Kristen itu menyeru Yesus Tuhan, tapi tidak semua Kristen masuk surga. Walaupun menyeru Yesus Tuhan, tidak semua. Tapi orang-orang yang melakukan perintah kasih itulah yang masuk surga. Begitu pemahamannya. Jadi makanya gini marah-marah itu. Kamu panggil aku Tuhan, tapi kamu kelakuanmu seperti itu. Kamu dari sini. Kan begitu ajaran Yesus. Iya, betul itu. Memang Kristen itu nggak ada yang masuk surga. Betul itu ucapannya nih. Kenapa? Matius 7 tadi kau udah serukan sendiri kan? Enyahlah engkau. Jadi kau ada yang masuk surga. Kau penjahat itu di mana? Penjahat itu dibuang ke api yang kekal, kata Yesus. Iya betul. Walaupun dia Kristen, tapi kalau dia jahat tidak masuk surga. Begitu. Walaupun dia Kristen, kalau dia melakukan hal-hal kasih itu, dia pasti masuk surga. Terbagi dua. Jadi manusia ini terbagi dua semua. Kristen tidak Kristen pun terbagi dua. Orang jahat, orang baik. Hitam putih. Makanya saya Pak Lamsen, untuk keluar dari kutukan Yesus itu, saya nggak mau lagi Kristen. Keluar Makanya lakukan kasih itu supaya kamu jangan dikutuk. Kalau kamu melaksanakan perintah kasih itu, mengasihi orang, melakukan kasih kepada Tuhan, kamu lepas dari kutuk. Bukan karena mengatakan Yesus Tuhan, bukan. Itu bukan dasar itu. Dasarnya adalah lakukan perintah Tuhan, perintah kasih itu. Itu dasar Alkitab. Penulis kalian itu atau Yesus mengambil dari Perjanjian Lama, ya, Yeskiel 43. Iya, betul itu Yesus mengambil itu. Itu ajaran kasih itu kutipan itu, ucapan Yesus itu kutipan dari Imamat. Kalau kutipan masalahnya apa? Tidak benar, tidak boleh dikutip. Bukan nggak benar. Nah, jadi gimana? Kalian kan mengatakan bahwa Yesus itu. Jadi yang kamu salahkan sekarang siapa sekarang yang kamu salahkan? Saya atau Alkitab saya yang kamu salahkan? Ya kalian lah. Loh. Ya untuk apa kamu salahkan saya? Hakimnya bukan kamu. Saya mengangkat kamu jadi hakim, menyalahkan orang. Kalau kamu mau benar, ikuti ajaran Alkitab. Begitu, ajak saya, ini ajaran benar. Jangan suka jalan-jalankan orang. Emang kamu hakim, penentu. Jadi yang hakim siapa? Loh, hanya Tuhan yang menentukan ini benar, ini salah. Ini kamu bertindak sendiri. Oh, kamu menuduh ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Siapa yang angkat kamu jadi hakim?
Ya begitu kawan ya. Kita belajar aja, belajar Alkitab atau Al-Quran. Siap saya. Tapi kalau menuduh-nuduh orang, kamu salah, kamu ini benar, ini salah, ini benar, saya tidak suka. Ya salah lah, dari pengajaran-pengajaran Yesus, kalian Jadi tidak orang itu salah. Kamu tidak berhak menentukan itu salah tidak benar. Hanya Tuhan yang menentukan masuk surga atau tidak. Jadi kamu hakimi dulu, baru kamu serahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan ini salah ini, masuk neraka ini. Begitu cara kamu. Cara angkat kamu jadi hakim. Iya kan kata sudah jelas tadi kita bawakan yang menyeru Yesus sebagai Tuhan. Kau sudah menarasikan Matius 7. Kau sudah menarasikan Matius 7. Jadi orang yang menyeru dikatakan orang yang menyeru Yesus Tuhan itu tidak masuk surga, tidak. Ada terbagi dua, kawan ya. Tidak semua orang yang berseru kepada Yesus itu Tuhan masuk surga, tidak semua. Ada yang masuk, ada yang tidak. Yang masuk itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, yang perintah kasih itu. Walaupun saya katakan Yesus Tuhan, kalau saya tidak melakukan perintah itu, ya tidak masuk surga saya. Tapi kalau saya melakukan perintah Tuhan itu, saya memang Yesus Tuhan juga, ya tidak masalah. Masuk surga kalau Tuhan mau memasukkan saya ke surga. Jadi bukan kamu yang hakimnya, Tuhan yang jadi hakim, penentu. Kalau saya salah, ya biarkan aja. Tuhan yang melihat saya salah kok. Tapi mari kita belajar pelajaran Alkitab. Mari kita belajar pelajaran Al-Quran. Itu yang bagus. Jangan mengatakan kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tidak bagus seperti itu. Menyakiti hati orang itu. Iya, aku sudah pelajari Bebel kalian itu. Kau selalu mengajarkan Bebel itu kepada saya. Mari kita belajar bersama. Mana kamu belajar? Perintah siapa yang diikuti? Perintah Yesus atau perintah Bapa? Loh, kamu tidak kenal Yesus siapa Bapa, siapa Yesus? Kamu belum kenal. Jadi jangan dulu tanya sampai ke sana. Terlalu dalam kamu. Tidak mengerti siapa Yesus itu, kamu tidak kenal. Jangan. Saya tanya bersama. Yang saya perintah yang harus diikuti oleh Oten itu perintah Yesus atau perintah Bapa? Yesus tidak ada kasih perintah baru, tidak ada. Nah, makanya justru itu. Kamu bilang ngerti Alkitab. Yesus datang ke dunia ini tidak membawa perintah baru, tidak ada perintah baru, tidak ada. Saya tahu itu 2 Yohanes 1:5. Perintah Yesus tidak perintah Bapa. Kamu kan bertanya seperti itu dari mana? Kamu bertanya seperti itu. Emang Yesus tadi kau ucapkan sendiri Pak Lamsen bahwa orang yang selamat itu mengikuti perintah Yesus. Iya, perintah Yesus itu apa? Perintah kasih. Itu bukan perintah baru, perintah lama itu dari zaman dahulu kala itu. Sebelum Yesus ada sudah ada perintah itu. Iya, makanya yang kalian ikuti perintah Yesus atau perintah Bapa. Di dalam Markus 12 nomor 30, emang Yesus dan Bapa itu beda perintahnya. Beda. Dari mana kamu tahu beda itu? Perintah Bapa bagaimana, perintah Yesus bagaimana? Coba bandingkan dulu. Mana perintah Bapa, mana perintah Yesus? Coba bandingkan dulu dengan saya. Yesus tidak pernah memerintahkan. Mana perintah Yesus, mana perintah Bapa? Coba bandingkan dulu. Mana? Jangan asal ngomong. Oke, saya ini ya. Perintah Bapa. Hei kau manusia, jangan kau makan babi, kau makan babi. Yesus pun tidak makan babi kok. Bukan perintah. Jadi perintah siapa itu? Itu bukan perintah Yesus juga. Nah, berarti kan yang diikuti harus perintah Bapa. Sesuai yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus 12 nomor 30. Yang saya minta, coba tunjukkan dulu perintah Bapa dengan perintah Yesus. Mana berbeda toh? Beda enggak? Perintah Yesus dan perintah Bapa mana coba? Oke, Bapa tidak menyuruh Yesus mengeluarkan ajarannya dari tanah Palestina yang diajarkan kepada Bani Israel. Saya jadi bingung saya. Terlalu bodoh memang saya. Tadi kau bertanya perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Yaitu di dalam Matius 28 nomor 18 ada perintah Yesus. Kalian bilang. Ulangi pertanyaan saya. Ulangi. Kamu nggak jelas. Kamu bilang tadi ada perintah Bapa atau perintah Yesus kan? Coba mana perintah Bapa? Coba sebutkan dulu perintah Bapa. Coba sebutkan dulu mana perintah Yesus supaya saya bisa bandingkan. Bapa mengutus Tuhanmu yang bernama Yesus ke dalam di tengah-tengah Bani Israel. Ya, dengarkan saya. Oke, terima kasih banyak. Yesus memerintahkan Yesus diutus. Bodoh, tidak paham ajaranmu. Saya tidak paham ajaranmu. Kamu terlalu 5 kali ngaku bodoh. Lanjut. Ya, saya terlalu bodoh menghadapi kamu. 6 kali. Oke, terima kasih banyak. Saya off aja lah. Kalau orang seperti ini susah dihadapin. Yang mana yang susah dihadapin, yang bodoh atau yang mana ini Pak?
dia bilang ada yang kamu ikutin perintah Bapak atau perintah Yesus. Coba, mana perintah Bapak, mana perintah Yesus? Kasih tanya itu. Nggak dikasih tahu. Yang mana perintah Bapak, yang mana perintah Yesus? Oh, perintah bapaknya jangan makan babi kan gitu. Perintah bapaknya Perintah agar Yesus. mengimani Yesus sebagai utusannya. Perintah Yesusnya agar mengimani dirinya sebagai utusan Bapa. Sama-sama utusan, Pak. Itu. Mari kita buka Alkitabnya, ada nggak begitu? Ada di dalam Matius, jelas itu. Kemudian dalam Yohanes 17 nomor 3. Ya, coba Matius, kita baca bersama. Yang simple aja, yang endingnya aja, Pak. Oh, nggak bisa. Alkitab itu tidak bisa ending-endingnya, tidak bisa. Harus lengkap, utuh. Jadi Oke. Islam membaca Alkitab kami tidak Oke. utuh. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal menerima Yesus, mengenal Yesus, beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Begitu, Pak. Ya, betul. Nah, berarti orang yang menuhankan Yesus berarti tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu tidak memperoleh hidup kekal, Pak. Ya, itu kan analisamu, tapi Ya, Alkitab. itu dalilnya, kata Yesus begitu. Ya. Itu kan satu ayat kamu baca, bukan ayat satu secara utuh. Baca Alkitab itu harus utuh. Nah, mana lagi? Yohanes 17, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku kerjakan, mukjizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi kalau dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu bukan perintah. Ya, tapi kesaksian Yesus tentang dirinya utusan Tuhan atau Tuhan? Yang saya tanya, mana perintah Yesus, mana perintah Allah? Perintah Yesusnya adalah jangan ke domba di luar Israel, jangan. Tapi pergilah kepada orang yang sesat dari Bani Israel. Itu perintah Yesus. Perintah apa? Perintah Allahnya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi mana yang salah, mana yang benar tuh, mana yang bisa diikuti, mana yang tidak bisa diikuti. Yang salah ketika menganggap anak adalah Bapa, yang salah ketika mengatakan Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Itu yang salah, Pak. Bukan guru cuma. Tadi kan ada bedanya. Tadi kan saya ditanya, kamu ikutin perintah Bapa atau perintah Yesus? Artinya perintah Bapa atau perintah Yesus salah satunya ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang boleh diikuti, ada yang tidak boleh. Jadi mana perintah yang boleh diikutin, mana yang tidak boleh diikutin? Perintah yang boleh diikuti itu adalah menjalankan hukum Taurat. Yang tidak boleh diikuti menghilangkan Perintah Taurat. Yesus atau perintah Allah yang tidak boleh diikutin. Jangan diputar, jangan Dua-duanya harus diikuti, Pak. Dua-duanya harus diikuti. Tadi kan dipersalahkan saya, kan? Karena ada dua perintah, perintah Yesus dan perintah Allah. Jadi yang kamu ikutin perintah Allah atau perintah Yesus? kalau Berarti saya perintah salah Allah, satu itu tidak boleh diikutin. Yang benar perintah Allah atau perintah Yesus? Yang mana yang Kalau- boleh diikuti? kalau Yesus yang datang sebagai Mesias di tengah Bani Israel, Jawab pertanyaan saya. perintahnya itu selalu kemudian seirama dengan perintah Allah. Jawab perintah saya. Tetapi Jawab kalau pertanyaan Yesus saya. yang keluar dari kubur, Jawab. Saya tidak butuh itu. perintahnya Jelasin. selalu bertentangan dengan Allah. Kalau itu Pak. Jadi antara Yesus yang ada di tengah kaum Israel dan Yesus yang keluar dari kubur yang ada di tengah-tengah orang Athena Yunani, itu perintahnya beda. Itu dua Yesus yang berbeda, Pak Lamsen. Oh. Jadi Yesus yang satu yang di Athena yang mana? Yang diajarkan Paulus sebagai dewa agnostos theos. Terus yang dia ini itu dari Alkitab atau dari mana itu kamu baca? Iya, dari surat Paulus, Pak. Oh, kamu percaya pada Paulus? Bukan percaya, tertulis begitu. Ya. Untuk apa kamu ajarkan itu kepada saya kalau begitu? Ya, sama seperti buku-buku yang mencatat tentang menu makanan. Saya Ya, tidak percaya itu sudah. firman Tuhan. Kalau tulisan Tapi Paulus boleh itu kan tidak- saya baca? Kalau tulisan Paulus tidak boleh dipercayai, tidak boleh diikutin, jangan ajarkan lagi kepada saya. Oh, Jangan saya bukan tidak boleh diikutin. Silakan yang mau ikutin, silakan. Yang tidak mau ikutin juga, silakan. cuma Kan tidak kamu ada sudah paksaan. tahu tulisan Paulus
tulisan tidak benar. Kamu ajarkan kepada Kristus, kamu salahkan Kata Kristus. siapa? Kata siapa tulisan Paulus itu tulisan tidak benar? Jadi kenapa kamu tidak ikutin kalau begitu? Saya tidak mau ikutin karena menurut saya itu bukan firman Tuhan. Ya kalau benar firman Tuhan, kenapa kamu ajarkan kepada kami lagi? Ya supaya saudara sadar bahwa memang ada Yesus lain. Ya sudahlah kalau begitu, tinggalkan itu aja lah. Bilang si Yesus lain itu tinggalkan. Yesus yang benar yang mana? Ya, Yesus yang benar itu yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi untuk Bani Israel. Yang mana itu? Itulah yang lahir kemudian di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel agar Bani Israel menerima dirinya sebagai Mesias. Yang pernah tersalib dan pernah mati itu, ya? Itu bukan Yesus yang pernah Bukan tersalib, bukan. Oh iya. Mari Itu bukan. belajar dulu kepada Brunda ini. Itu kan. Jadi Yesus yang kami ikutin ini adalah Yesus yang palsu itu, ya? Asli juga itu, asli bukan juga. Yesus, iya. Lah, kan Asli ada dua. Jadi Kan dua ada- yang asli. Kan Iya, Nah, asli dua. Yesus anak Maria asli. Yesus yang disalib juga asli. Oh, asli, Tapi ya? kalau dikatakan itu adalah Yesus anak Maria, ya itu baru palsu. Oh, Karena dua-duanya asli manusia. Yang asli. disalib dengan yang tidak disalib, dua-duanya asli manusia. Itu kerjaan siapa itu memunculkan Yesus dua itu? Kerjaan siapa itu? Iblis. Iblis. Heeh. Loh. Itu tercatat di Al-Quran atau di Alkitab? Di Bible. Oh, di Bible. Bible ini dapat dipercaya apa tidak? Bible ini bisa dipercaya, kenapa tidak? Tapi kamu masih ingat kata-katamu itu? Bible itu adalah palsu dan pembohong. Maudhu. Oh, salah Anda, salah. Saya salah. Salah. Saya mengatakan Bible kamu itu sudah asli. pikun. Asli Bible itu. pikun. Asli catatan wartawan. Ya, catatan wartawan yang artinya Tapi tidak kalau bisa dikatakan dipercaya. Bible itu firman Tuhan, baru saya katakan Tuhan palsu. Karena Bible itu bukan firman Tuhan. Jadi kenapa kita bahas-bahas kitab-kitab yang tidak benar ini kalau begitu? Loh, kitab Anda itu kitab benar. Oh, benar itu. Oh, ini yang Iya dibenarkan benar oleh Tuhan. catatan wartawan. Oh, benar catatan wartawan. Iya. Tapi ceritanya tidak benar. Ceritanya juga benar. Oh, ceritanya benar. Oh, jadi catatan wartawan ini mencatat bahwa Iya, tersalib. benar Oh, dalam berarti benar dong Yesus tersalib. Mati. benar dalam catatan wartawan. Tapi dalam catatan ketika wartawan. dianggap itu firman Tuhan, Kalau itu tidak- tidak benar. kalau tidak Seperti catatan wartawan misalnya, tidak benar. seperti misalnya isi surat kabar pedoman rakyat. Pedoman rakyat itu isinya benar tidak, Pak? Sekarang begini. Tunggu, Itu berdasarkan- saya tanya dulu. Berita-berita yang ada Saya di tidak pedoman sana. rakyat itu Saya benar atau lari. tidak? Saya tidak mau lari. Benar. Tapi apakah itu firman Tuhan? Tidak. Tidak. Berarti kalau catatan wartawan itu benar, Benar. dipercaya kan? Dapat dipercaya. Bisa dipercaya sebagai pemberitaan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan mereka. Tapi bukan firman Tuhan. Iya, bukan firman Tuhan. Kalau bukan gitu. firman Tuhan, perlu nggak diimani apa tidak? Lah, kalau Anda mempercayainya sebagai kisah atau cerita-cerita yang dibangun oleh pewarta, silakan aja Anda percaya. Tapi tidak bisa jadi konsep iman. Kenapa? Yang diimani itu firman Allah, bukan catatan wartawan. Artinya, walaupun saya percaya kepada catatan wartawan itu benar, artinya saya tidak akan bakal masuk surga juga, ke neraka juga saya kan? Ya kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, salah itu. Karena itu bukan firman Tuhan, berarti Anda mentuhankan para pewarta. Beritanya benar atau salah, itu yang penting kata saya. Beritanya benar, seperti benarnya berita yang ada di surat kabar Tempo. Kalau Itu benar, benar. artinya kamu percaya. Tetapi isinya bukan firman Tuhan. Ya, bukan firman Tuhan. Bukan Ah. firman Tuhan. Ya, saya akui. Itu Begitu dong. Iya. Itu bukan firman Tuhan. Tapi Ya. beritanya benar dan dapat Nah, Berita yang beritanya itu benar. tentang Yesus mati tersalib dan hidup kembali. Nah, itu benar kan? Unsur kebenarannya ada Yesus yang mati tersalib. Iya. Makanya ada mati tersalib hidup Itu kembali. unsur kebenarannya dari segi pewarta. Tapi Ya. kalau kita berbicara skala prioritas firman Tuhannya yang disalib itu adalah orang yang diserupakan.
Makanya ada dua Yesus. Dua Yesus. Ada yang diserupakan, ada yang tidak diserupakan. Jadi firman ada Tuhan yang kayu asli, atau ada Yesus yang tidak asli. jadi yang benar itu beritanya firman Tuhan kah atau tulisan wartawan tadi? Jelas firman Tuhan, Pak. Berarti Beritanya tulisan benar. wartawan tadi tidak benar. Tidak benar ketika dia mengatakan bahwa itu adalah Yesus yang asli yang disalib, atau dikatakan bahwa penyaliban itu penebus dosa. Itu tidak Kamu benar. bilang Itu bukan firman sekarang Tuhan. Tidak benar. Bagaimana Benar sih? sebagai catatan wartawan. Sebagai catatan wartawan, tapi beritanya benar enggak? Saya mau tanya. Apa tuh? Saya yang tanyakan, catatan mereka itu benar enggak peristiwanya tersalib Yesus? Peristiwanya benar. Nah, kalau udah benar Ada- sudah ngapain lagi? Walaupun catatan Tapi yang disalib itu bukan kehendak Tuhan. Dan yang disalib itu juga bukanlah Nabi Tuhan, tapi pelaku kejahatan. Ya. Penyaliban itu benar terjadi. Benar. Oke. Nah, sekarang begini. Kenapa ada peristiwa penyaliban itu rupanya? Karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Ya. Tadi kan yang mau disalib kan Yesus asli kan mau disalib. Oke. Karena faktor ekonomi, politik, bukan karena faktor dosa waris. Terserah apa tuh kamu bilang, terserah kamu. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible. Apa, terserah kamu. Sekarang yang dicari orang Yahudi itu adalah Yesus asli mau disalib. Ya, ya. Ternyata yang disalib bukan Yang Yesus palsu. asli, yang palsu. Pintar. Nah, Yesus asli itu diangkat oleh Allah kepadanya kan? Betul sekali. Ya betul, terima kasih banyak. Nah, kalau Terus? sudah Yesus diangkat kepada Allah, Yesus asli diangkat, kenapa lagi Allah munculkan orang yang diserupakan dengan Yesus? Lah, bukan dimunculkan. Diapakan? Mereka ingin menyalib Yesus, tapi mereka membuat tipu daya muslihat. Mereka berkongkol dengan iblis, maka Tuhan menyelamatkan utusannya. Mereka lah salah satunya yang tersalib itu. Karena mereka kemudian melakukan tipu muslihat. Oh bukan, itu di dalam Bible tertulis. Buka Bibelnya, buka Bibelnya. Sekarang Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 33. Tapi nggak bisa dipercaya, itu bohong. Kan itu catatan wartawan, Pak. Oh, betul. Nah, coba baca. Gimana sih? Baca. Ya, baca. Loh. Baca. Silakan Anda baca. Jadi kamu ceritakan apa tadi ceritanya? Coba ulangi dulu. Lukas, Pak, Lukas. Bukan. Khotbah Petrus. Bukan. Tadi kenapa dimunculkan oleh Allah orang yang diserupakan dengan Yesus? Kenapa dimunculkan itu? Iya, karena mereka berkongkol-kongkol. Coba Anda baca kemudian Amsal 21:18. Apa yang dikatakan Tuhan di situ, Pak? Itu sebagai hikmat pengajaran. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menggantikan orang benar dengan pengkhianat, dan orang jujur diganti oleh orang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus. Menerima suap Yesus. Kita baca dulu. Jangan kamu usah dengar kisah Yesus di situ. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ya, nggak masalah. Sekarang permasalahannya siapa yang pengkhianat? Mana ada pengkhianat? Yang mengkhianati Yesus, Yudas, atau Yesus yang mengkhianati Yudas? Tapi kisahnya begitu nggak digantikan di situ? Ada kisahnya begitu? Kan sudah tertulis hikmatnya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus orang jujur, Yesus orang benar. Ketika kemudian dia ingin ditangkap, ingin disalib, apa kata Tuhan? Diganti oleh sang pengkhianat. Itu kan analisamu. Tapi salah nggak analisa saya? Salah nggak? Ya, kalau tidak sesuai dengan tulisan Paulus atau tulisan Yohanes dengan Matius, ya salah lah. Yesus tidak mengacu. Yesus tidak mengacu kepada buku-buku itu. Yesus mengacu ke Amsal. Kata Yesus loh. Yang menceritakan Yesus tersalib siapa rupanya? Coba Matius. Orang-orang Yahudi kan, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani. Yang mencatat peristiwa penyaliban itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan itu bukan orangnya Yesus.
orang itu. Bukan muridnya Yesus itu. Matius, penulis Matius bukan murid Yesus. Berarti peristiwa yang dicatat mereka tidak benar. Benar terjadi. Kalau benar kenapa nggak diterima? Biarpun bukan murid ini. Lah, benar terjadi penyaliban, tapi yang disalib bukan orang benar, yang disalib itu pengkhianat. Kita baca kisahnya orang yang Loh, kedudukan daripada catatan mereka itu bukan firman Tuhan. Dia hanya mengotak-atik peristiwa yang terjadi lalu mereka mengabarkannya. Tuhan kamu bilang itu benar. Yang Tuhan berfirman itu kan di perjanjian lama, Pak. Dan Yesus konon ceritanya mengatakan, aku memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tercatat di dalam kitab Amsal. Pelan. Itu loh. Saya sudah tanya, walaupun bukan firman Tuhan, tapi kalau yang diberitakannya benar, ya benar, kita terima benar. Ya harusnya benar ada penyaliban. Iya, benar ada penyaliban. Kisah-kisah yang ditulis mereka pun benar kan? Iya. Nah, kalau udah benar, berarti di dalam kisah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dan Paulus pun mengaku bahwa yang tersalib adalah Yesus, bukan memang Yesus, tapi palsu. Mana palsu? Tidak dikatakan palsu itu. Tulisan mereka tidak makanya jangan jadikan karangan manusia sebagai acuan iman. Berarti kamu itu tidak percaya tulisan Matius, Markus, Lukas. Saya percaya, Pak. Saya percaya, tapi itu bukan firman Tuhan. Ya, maka jangan didudukan yang bukan firman Tuhan itu sebagai buku dalam beragama. Sekarang begini, walaupun firman Tuhan beritanya tidak benar, untuk apa diyakini? Firman Tuhan itu sudah pasti benar, Pak. Firman Tuhan itu sudah pasti benar. Tapi pernyataan wartawan belum tentu benar. Saya kan sudah tanya kamu. Tulisan wartawan itu beritanya benar apa tidak? Kamu bilang benar. Benar terjadi ada penyaliban. Tetapi yang disalib bukan anak Maria. Tapi tulisan mereka Yesus yang disalib. Namanya Yesus karena memang Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Itu kata Yesus, Pak. Itu kata Yesus. Di kisah yang mereka tulis itu, kamu bilang kamu yakin dan percaya kisah yang ditulis mereka itu benar. Benar terjadi. Tetapi yang disalib itu bukan anak Maria. Berarti tulisan mereka salah, tidak boleh dipercaya. Sudah benar catatan mereka ada penyaliban. Tinggal kita yang memilih dan memilah bahwa itu bukan firman Tuhan. Hanya sebagai pemberitaan dari peristiwa yang terjadi gitu loh. Walaupun itu bukan peristiwa aja dicatatnya peristiwa kisahnya dari ditangkapnya sampai disalibnya. Nah, yang ditangkap ini mengatakan akulah dia, sementara Yesus berkata penyesat itu awalnya akan berkata kan akulah dia. Kan sama tulisan Matius. Yesusnya berkata penyesat itu datang memakai namanya dan berkata akulah dia. Jadi artinya tulisan mereka salah dong. Loh, ini kan diceritakan begitu. Cerita mereka itu sudah benar, Pak. Cerita mereka itu sudah benar. Cuman kita ini orang yang berakal sehat harus pintar menelaah catatan mereka. Apakah yang mereka catat ini Yesus asli atau yang palsu? Kan begitu, Pak. Penulisnya itu adalah saksi penyelidikan mereka. Iya, memang ada penyaliban dan konon penyaliban itu yang disalib Yesus. Itu tataran daripada catatan mereka. Catatan mereka itu bukan yang tertinggi, Pak Naibaho. Masih ada yang lebih tinggi. Apa itu? Perkataan Tuhan. Nah, coba perkataan Tuhan, firman Allah. Coba kisahnya dulu di mana? Di Al-Quran di mana? Ada di Al-Quran kisahnya. Ketika kemudian diceritakan di dalam pengakuan Yesus, apa kata Yesus? Harus terjadi apa yang tertulis. Kan firman Tuhan, yang membaca, Pak. Yang tercatat. Kan firman Tuhan, Pak, yang lebih tinggi, Pak. Firman Tuhan ini tidak lengkap. Kalau lengkap saya percaya. Firman Tuhan yang lebih tinggi kedudukannya daripada firman Tuhan lebih tinggi. Yang lengkap itu mana? Dikatakan yang tersalib bukan Yesus. Tidak ada. Jangankan kemudian cerita lengkap. Kisah para rasul. Kisah para rasul tidak menceritakan lengkap tentang Yesus, Pak. Jangan mimpi dong. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang saya tanya sama Pak Martin, tinggi mana derajat kebenarannya, wartawan atau Tuhan? Karena dalam hal ini wartawan. Oh, dari situ memang udah salah. Salah bagaimana?
Kamu sendiri ngaku wartawan itu benar tulisannya. Masa lebih tinggi kedudukan wartawan daripada Tuhan? Dari sini aja sudah salah Anda. Oke, salah. Salah. Saya ngikutin kamu. Masa wartawan lebih benar daripada Tuhan? Ini Anda sudah gila memang. Bukan cuma bodoh aja, gila juga Anda ini. Buktinya Tuhan. Saya ulang lagi. Tinggi mana derajat kebenarannya? Wartawan atau Tuhan? Dalam hal ini wartawan. Tuhan Nah, salah. gila berarti Anda sudah enggak Tuhan itu waras salah. ini. Buktinya tidak ada cerita itu. Anda tidak waras. Sekarang menurut Tidak Yesus, ada kisahnya. Firman sekarang Tuhan. Yesus menurut Yesus. Kamu Yesus tidak waras. berkata, Pak Nabaho, Yesus berkata dia Itu harus pergi analisamu itu bukan kesana. Yesus berkata, Pak, bukan Saya Bang yang Sumat. buat. Saya Yesus baca berkata, catatan mereka. 4 orang penulis itu sama tulisannya. Yang Paman, terkait ada Yesus berkata nih, Yesus berkata, aku memang Itu harus analisamu, pergi. kamu alih-alihkan ke sana. Tidak boleh Ini seperti itu. pengakuan Baca Yesus. Alkitab. Saya tidak seperti itu. Yesus dalam Baca Bible berkata, aku Kisahnya memang baca. harus pergi Kisahnya sesuai baca, dengan tulisan apa? sama. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, di dalam Yang kitab peneliti Mazmur, mengisahkan. bukan di dalam kitab para wartawan. Iya. Jadi Allah mau salah itu. Loh, kenapa jadi Tuhanku kau bawa-bawa, Paman? Kamu yang bilang tadi firman yang benar atau wartawan yang benar? Yesus aja dulu. Menurut Yesus, dia harus pergi sesuai dengan kitab mana? Tulisan siapa itu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Tercatat di mana tuh? Itu tercatat di wartawan yang menuliskan Lukas 44 Nah, nomor berarti tulisan Lukas itu benar, 24, dengar. Lukas Iya. 24 nomor 44. Artinya kamu percaya dengan tulisan Lukas kan? Kan saya sudah bilang tadi, Pak. Kalau sudah Saya dengan percaya tulisan mereka percaya sebagai kepada- tulisan wartawan. Sebagai wartawan dia mencatat Yesus pernah berkata. dicatat lengkap loh. Nah, Catatnya wartawannya mengatakan Yesus pernah berkata. Apa kata Yesus? Aku Iya. memang harus pergi berdasarkan dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Kisah Yesus Taurat, tersalib di itu dalam mulai kitab lahir. Amsal, dan di dalam kitab Mazmur. Iya, gara-gara itu kamu tidak mau baca lagi kisah Yesus mulai lahir tersalib sampai Karena mati. Yesusnya katanya yang mengatakan itu, katanya. Maka saya percaya. Tapi Iya. kepercayaan saya itu hanya sebatas percaya kepada tulisan pewarta. berarti- Bukan percaya kepada firman Tuhan. Karena Lukas bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Jadi, Maka apa saya kata percaya Tuhan tentang bahwa kitab sebelumnya? Lukas telah mencatat sebuah kisah di mana Yesus berkata, Yesus harus pergi meninggalkan Yerusalem berdasarkan dengan apa yang tertulis tentang dia di Taurat, di Amsal, dan di Sekarang Mazmur. gini, saya tidak Ah. mau analisa-analisamu. Kenapa Sekarang Anda apa- larinya ke Lukas, ke Markus, ke Yohanes, ke Roma, Galatia? Kenapa ke situ? Kenapa? Karena yang menulis kisah Yesus lengkap sempurna adalah Matius, Markus. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan di mana kisah Yesus usia 14 tahun. Loh. Untuk apa Mana? itu? Mana? Mana? Karena tidak perlu, tidak semua tulisan. Katanya Semua itu lengkap. lebih lengkap daripada Mana? Usia dia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, Coba. 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20, 21, 22, 23, 24, 29. Mana kisahnya? Mana? Tidak ada kisahkan, tidak ada kisahkan. Katanya lengkap. Ya itulah selengkapnya. Bagaimana? Eh. Mana lebih lengkap? Suara besar. Masuk lagi lamsen. Mana lebih besar tulisan Ladom. wartawan daripada firman Allah? Ladom pala. Mana Kan lebih lengkap? Yesus menceritakan Mana tuh. lebih lengkap tulisan Wartawan daripada firman menceritakan, Yesus berkata. Allah? Kamu tidak- Konon wartawan mencatat, Yesus berkata, adalah aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di Taurat, di Sekarang Amsal, mana? di Mazmur. Di Kenapa mana? Anda tidak mencari di Amsal, di Amsal, di Mazmur, dan di Taurat? Kenapa Anda harus mencari di surah-surah Di situ Paulus? tidak dikisahkan tentang Yesus mulai lahir sampai mati pulang ke surga. Yesusnya berkata tentang kepergiannya, Pak, Oke, bukan kita tentang kembali. kelahirannya, dompala. Kamu ini hanya mengandalkan analisa-analisamu. Yesusnya yang berkata apa? Harus betul. pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia di mana? Itu tercatat Di Taurat. Yes. Ya. Ini tidak baik ceritanya ini seperti ini. Ya. Jangan sombong terhadap kebenaran. Tapi memang dari dulu Pak Lamsen begini, nggak pernah mau keras. ikutin Yohanes itu benar. Dulu Wartawan mencatat, Pak. Wartawan mencatat. Bohong. Yesus berkata.
Saya percaya kepada kalau wartawan ngomong ini. apa sih? Anda justru tidak percaya. Videomu masih ada di tangan saya. Videomu masih ada, saya kirim sama kamu itu. Selalu saya Silakan. Jangan kayak Paulus suka nipu. palsu dan bohong. Jangan kayak Paulus suka menyebar fitnah, bohong. Fitnah. Jangan kayak Paulus, Pak, jangan. Cukuplah Paulus sebagai pembinasa keji. Jangan Anda turut-turut seperti Paulus. Saya ngikutin ajaran kamu. Jangan kayak Paulus menjerat dalam tipu daya. Orang Islam banyak. Jangan kayak Paulus, Pak, jangan. Tulisan Paulus kamu ambil, sebagian kamu buang. Mereka wartawan, Pak. Kalau wartawan jangan dipercaya lagi kalau begitu. Saya Loh, tanya. saya percaya orang akademisi kok. Saya kenapa kamu buang-buang tulisan? Lah, kedudukan tulisan mereka itu bukan firman Tuhan tapi catatan wartawan. Piye Firman toh? Tuhan atau tidak firman Tuhan, tapi tulisannya benar, ya kan? Iya, benar sebagai catatan wartawan, tapi tidak benar kalau dianggap firman Tuhan. Apa ini? Ya, saya kan tidak katakan di firman Tuhan. Nah, sekarang pewarta ini, Pak, pewarta ini justru menceritakan Yesus, di mana Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Taurat. Kenapa Anda tidak mau menggunakan itu? Iya, kamu sendiri yang tidak menggunakan. Tadi Saya mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kenapa Anda nggak percaya? dalam hal ini tidak ditulis di situ. Lo Yesus lo Pak yang merujuk ke sana. Yesus yang merujuk ke Amsal, bukan saya. Nah, lamho begini yang labiau. Wah. Lukas 44. Data 44 dari Lukas bab 24. Yesus sendiri yang berkata bahwa Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Yesusnya yang berkata, Pak, bukan saya. Wartawannya yang memberikan kemudian jalan untuk memahami itu. Kamu baca dari mana itu? Kan Pujian Makruh dan Johannes. Lukas Mana ada 24. wartawan tiap kita? Lukas 24 nomor 44. Tidak. Ini apa ini? Mana ada tertulis wartawan? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4. Siapa nama wartawan? Lukas, wartawan Lukas. Siapa? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Tapi lebih jelas daripada firman Allah, lebih benar. Nah, kalau jelas kenapa Anda tidak percaya? Saya percaya. Nah, kalau Anda percaya, di situ dia mengatakan Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di Amsal. Kenapa Anda tidak percaya? Dahulu sudah Tidak ada ada hubungannya wartawan. di situ. Yesusnya yang merujuk ke sana, kenapa nggak ada hubungannya sih, tua bangka? Kisahnya itu dari lahir sampai dia tersalib. Saya tanya, usia 14 tahun Anda mencret tepung. Apalagi firman Allah paling tidak lengkap. Usia 15 tahun Anda mencret terigu. Apa tujuan itu? Usia 16 tahun Anda mencret kelereng. Udahlah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apa? Katanya percaya kepada pewarta. Pewarta berkata Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Amsal. Kenapa Anda tidak lari ke Amsal? Umur apa? Cuma umur 12 tahun. 12 tahun Yesus sudah mulai pergi ke bait Allah. Iya tahu aku. Umur 14 tahun Kenapa ngapain? kamu bilang umur 14 tahun kemana Yesus? Mau Ya kemana? Mana dalilnya usia 14 tahun mana? Dengar ya, di sini sudah ada Yesus itu. Umur 12 tahun sudah pergi. 14 tahun kemana Yesus? Biar saya baca, dengar ya. Umur 12 tahun dulu, umur 12 tahun kan. Saya masih di tidak bawah mau dia. tahu. Dengar, 12 tahun dengar, juga dengar. saya tahu. Yang saya tanya yang Yesus tidak ada pada di Bible. umur, dengar, kau baca dulu, aku baca dulu. Aku nggak mau ke kamu. Yang 12 tahun itu saya tahu, 13 tahun pun saya tahu. Yang saya tanya ini yang usia 14 tahun, Iya, Tante. di sini umur 12 tahun sudah ada Yesus. Kenapa kau bacakan yang 12 tahun? Yang saya tanya 14 tahun. Sampai 15 tahun ada dia di sini. Dengar. Oh ya, iya, kepada silakan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ini Yesus masih 12 tahun dia udah di bait Allah dia. Tahu kamu? Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu.
Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia. Di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, karena mereka tidak menemukan dia, kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Menemukan di bait suci. Kenapa kau mencemas? Kenapa kau membuat aku cemas? Udah dibilang di bait Allah itu kan bait Allah itu bait suci. gereja, Kalau bait Allah itu berarti bait suci. Bait Allah itu seperti gereja. Tempat perkumpulan orang. Tempat pemakan makanan berhala. Kuil berhala itu yang kau maksud. Bait Allah udah dibilang tempat kumpulnya orang-orang yang tidak bersunat. Tempat kumpulnya orang-orang pemakan babi itu kuil. Bukan bait suci. Orang tak bersunat di dalam bilang bait suci. Tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Bait Allah ini gereja, perkumpulan nenekmu kiper. Dengar. Pandai-pandaian ke gereja. Tempat Dasar orang penyesat. udah dibilang